Halo Mavers, kenalin aku Kak Asdi. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi kesebangunan dan juga kekongruenan segitiga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas tentang materinya. Di materi pertama, yang akan kita pelajari adalah mengenai kesebangunan segitiga. Kesebangunan antara dua segitiga dapat terjadi jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Nah, jadi di sini, Mavers dapat perhatikan gambar segitiga yang ada di samping. Melalui gambar segitiga tersebut, menunjukkan bahwa segitiga ABC didilatasikan akan menghasilkan segitiga PQR. Sehingga segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR atau dapat dinyatakan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR, maka diperoleh sebagai berikut. AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR. Di mana sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Untuk selanjutnya, ada sifat-sifat kesebangunan segitiga. Sifat-sifat kesebangunan segitiga diantaranya ada 5 sifat, yakni sifat pertama, dua segitiga sebangun jika ketiga sisi segitiga yang satu sebanding dengan ketiga sisi yang bersesuaian dari segitiga yang kedua, yakni sisi-sisi-sisi. Sifat yang kedua, dua segitiga sebangun kalau dua sudut dari segitiga yang satu sama dengan dua sudut dari segitiga yang lain. Berarti sudut-sudut. Sifat yang ketiga, dua segitiga sebangun kalau dua sisi segitiga yang satu sebanding dengan dua sisi segitiga yang kedua. Dan sudut apit kedua sisi itu adalah sama. Berarti sisi, sudut, sisi. Sifat yang keempat, dua segitiga sebangun kalau kedua segitiga itu siku-siku, sedangkan sisi miring dan sebuah sisi siku-siku dari segitiga yang satu sebanding dengan sisi miring dan sisi siku-siku dari segitiga yang kedua. Berarti sisi-sisi miring. Sifat yang kelima, suatu garis dalam suatu segitiga yang sejajar dengan sebuah sisi membagi kedua sisi yang lain atas bagian-bagian yang perbandingannya seharga sama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah latihan soal dan juga pembahasan tentang materi kesebangunan segitiga. Baik, ini mengenai latihan soal dan pembahasannya. Soal, kita perhatikan di sebelah kanan ada gambar segitiga, dan diketahui bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DCE. Jika garis AB sejajar dengan garis DE, lalu panjang AB sama dengan 16 cm, panjang AC sama dengan 12 cm, BC sama dengan 9 cm, dan BE sama dengan 6 cm, maka tentukan panjang sisi pada segitiga DCE. Untuk penyelesaiannya, karena AB sejajar dengan DE, maka sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut C. Sehingga dapat kita peroleh bahwasannya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DCE. Maka CE akan sama dengan BC dikurangi dengan BE, berarti 9 dikurangi dengan 6 sama dengan 3. Berdasarkan sifat 5 nih. Nah, dari Mavers sendiri masih ingat gak nih tentang sifat 5 yang tadi? Sifat 5 yaitu apa? Nah, jadi sifat 5 suatu garis dalam suatu segitiga yang sejajar dengan sebuah sisi akan membagi kedua sisi yang lain atas bagian-bagian yang perbandingannya seharga sama. Nah, jangan lupa ya Mavers untuk sifat 5-nya. Maka berdasarkan sifat 5 diperoleh sebagai berikut. CD per AC sama dengan CE per BC. Maka CD per 12 sama dengan 9 dikurang 6 per 9. Maka 9 dikali CD sama dengan 12 dikali 3, sehingga kita peroleh CD sama dengan 4. Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga DCE, maka AB per DE sama dengan AC per DC sama dengan BC per CE. AB per DE sama dengan BC per CE. Di mana 16 per DE sama dengan 9 per 3. Maka 9 dikalikan dengan DE sama dengan 16 dikalikan dengan 3, sehingga DE sama dengan 16 per 3. Jadi panjang masing-masing sisi dari segitiga DEC adalah CE yakni 3 cm, CD-nya 4 cm, dan DE 16 per 3. Nah, untuk materi selanjutnya, ini adalah mengenai kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika segitiga yang satu dapat menutupi segitiga yang lain dengan tepat atau sebaliknya. Nah, dengan demikian dapat diperoleh bahwa jika dua segitiga sama dan sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian ialah sisi-sisi di hadapan sudut yang sama besar. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian ialah sudut-sudut yang menghadap sisi-sisi yang sama panjang. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat kekongruenan segitiga.
Nah, sifatnya ada 10 nih. Sifat pertama, dua segitiga kongruen jika dua sisi dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut sama. Berarti sisi, sudut, sisi. Sifat yang kedua, dua segitiga kongruen jika salah satu sisi, salah satu sudut pada sisi itu sama dan sudut di ke depan sisi itu adalah sama. Sisi, sudut, sudut. Sifat yang ketiga, dua segitiga kongruen jika ketiga sisinya sama. Berarti sisi, sisi, sisi. Sifat yang keempat, dua segitiga kongruen jika satu sisi dan dua sudut pada sisi tersebut adalah sama. Sudut, sisi, sudut. Sifat yang kelima, dua segitiga siku-siku kongruen jika sisi miring dan salah satu sisi siku-sikunya adalah sama. Sifat yang keenam, dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya adalah sama besar. Sifat yang ketujuh, dalam segitiga sama kaki, ketiga garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Sifat yang ke-8, jika dalam suatu segitiga, ketiga garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit, maka segitiga itu adalah sama kaki. Sifat yang ke-9, dalam segitiga siku-siku, garis berat ke sisi miring sama dengan setengah dari sisi miring. Sifat yang ke-10, dalam segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, sisi di hadapan sudut 30 derajat itu sama dengan setengah sisi miring. Oke, selanjutnya adalah mengenai latihan soal dan juga pembahasan tentang kekongruenan segitiga. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Untuk soalnya, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE adalah kongruen, lalu tulis pasangan sisi yang sama panjang. Untuk penyelesaiannya, dapat kita periksa bahwa AB sama dengan AD, dan hal ini diketahui. Lalu, sudut ABC sama dengan sudut ADE. Untuk permisalannya, sudut CAE dimisalkan sama dengan X, maka sudut BAC akan sama dengan sudut BAE ditambah X, dan ini akan menjadi suatu persamaan yang pertama. Lalu, sudut DAE sama dengan sudut DAC ditambah dengan X, karena tadi diketahui sudut DAC sama dengan sudut BAE, maka sudut DAE sama dengan sudut BAE ditambah X akan menjadi suatu persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, maka sudut BAC sama dengan sudut BAE. Jadi, segitiga ABC dan segitiga ADE kongruen, yakni sudut, sisi, dan sudut. Pasangan sisi yang sama panjang adalah AB dan AD. Maka AC sama dengan AE, berarti sudut ABC sama dengan sudut ADE, sehingga BC sama dengan DE. Halo Mavers, kenalin aku Suraya Zahira, bisa panggil Yaya. Di sini akan membahas mengenai teorema proyeksi. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materinya, oke? Nah, yang pertama mengenai teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-sikunya. Nah, panjang sisi BC itu sama dengan A, panjang sisi AC sama dengan B, dan panjang sisi AB sama dengan C. Nah, AD ini menunjukin sebagai garis tinggi dari segitiga ABC-nya itu. Nah, di mana AD itu tegak lurus sama BC. Oke, maka siku-sikunya di D. Sini, oke. Nah, panjang sisi AD itu sama dengan T, dimisalkan sebagai T. Nah, sisi P ini, itu disebut sebagai proyeksi sisi siku-siku C pada sisi A. Nih, A. Nah, sedangkan Q itu sebagai proyeksi sisi siku B, ini B, pada sisi A. Oke, kita next. Nah, teorema pertama, itu kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksi ke sisi miring dan sisi miring sendiri. Ini gambarnya yang tadi lagi, ini dinyatakan sebagai C kuadrat sama dengan PA atau B kuadrat itu sama dengan QA. Ini oke. Nah, dibuktikan segitiga ADC itu sama segitiga ini BAC itu sama. Sudutnya sama-sama 90 derajat. Maka dapat didapatkan bahwa sudut ACD itu sama dengan sudut ACB. Oke. Nah, maka diperoleh AC per BC sama dengan DC per AC. Nah, dapatkan B per A sama dengan Q per B. Nah, itu dikali silang, B dikali dengan B, A dikali dengan Q. Sama dengan B kuadrat sama dengan AQ. Oke, terus perhatikan lagi nih, dari segitiga ADB dan segitiga BAC. Oke, itu sudutnya ADB itu sama dengan sudut dari BAC, sama-sama 90 derajat. Maka didapatkan sudut ABD itu sama dengan sudut ABC. Oke, maka diperoleh segitiga ADB itu sama dengan segitiga ABC. Nah,
AB per BC sama dengan DB per AB. Itu C per A sama dengan P per C. Nah, dikali silang lagi, didapatkan C kali C kuadrat, lalu A kali P, jadinya C kuadrat sama dengan PA atau AP, sama aja. Nah, kita next. Nah, teorema kedua berbunyi kuadrat garis tinggi ke sisi miring sama dengan hasil kali bagian sisi miring T kuadrat sama dengan PQ. Nah, buktinya bagaimana? Nah, ini buktinya dari segitiga ADC, dan dari segitiga ABD. Nah, ADC itu sudutnya sama dengan ADB, sama-sama 90 derajat. Nah, maka didapatkan bahwa segitiga ADC sama dengan segitiga ABD. Nah, sama dengan TP, ini T, sama P, TP, itu sama dengan QT, itu T kuadrat, sama dengan PQ. Oke, kita next. Teorema ketiga, hasil kali segitiga siku-siku sama dengan hasil kali sisi miring dan garis tinggi ke sisi miring itu. Jadi BC sama dengan TA. Karena segitiga ADB dan segitiga ABC, maka AB per BC sama dengan AD per AC. Didapatkan C per A sama dengan T per B. Nah, dikali silang kembali, maka didapatkan BC sama dengan AT. Nah, kita next. Teorema keempat, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Nah, dinyatain sebagai B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, gimana sih buktinya? Nah, kita ngambil dari teorema pertama tadi. Kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksinya ke sisi miring dan sisi miring sendiri. Nah, jadi C kuadrat sama dengan PA atau B kuadrat sama dengan QA. Maka diperoleh C kuadrat tambah PA sama dengan PA, lalu B kuadrat sama dengan QA dijumlahkan, didapatkan sebagai C kuadrat plus B kuadrat sama dengan PA plus QA. Nah, oke. Nah, kita buat lagi. C kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A. Kita keluarin sama-sama punya A. A dalam kurung P tambah Q sama dengan A kuadrat. Oke. Jadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kita next. Yang kedua, mengenai teorema proyeksi pada segitiga lancip. Nah, kita lanjutin lagi teorema kelima. Nah, teorema kelima, kuadrat sisi di hadapan sudut lancip sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi. Yang lainnya dikurangi 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Nah, gimana sih buktinya? Nah, ini adalah segitiga ABC. Nah, CD ini ya CD, itu garis tingginya. Nah, AB berarti dilambangin sebagai C, AC dilambangin sebagai B, dan BC dilambangin sebagai A, CD dilambangin sebagai T. Nah, sisi P ini sisi P. Nah, ini itu adalah proyeksi dari B pada C. Dan Q ini adalah proyeksi A pada C. Oke, kita next. Nah, ini pembuktiannya. Bisa dibuktikan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2PC. Dan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2QC. Nah, udah didapatkan. Maka perhatikan lagi segitiga ADC tadi adalah segitiga siku-siku di D. Maka bisa didapatkan juga T kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat. Nah, perhatiin lagi juga di segitiga BDC. Itu segitiga siku-siku di D. Maka diperoleh T kuadrat sama dengan A kuadrat min Q kuadrat. Nah, itu ada beberapa kasus. Ini kasus pertama dulu. Itu diperoleh bahwa dari sini tadi A kuadrat min Q kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat plus Q kuadrat. B kuadrat min P kuadrat plus C min P kuadrat. Nah, kita masukin ini, dikuadratin. Jadinya B kuadrat min P kuadrat plus P kuadrat plus C kuadrat min 2PC. Nah, didapatkan B kuadrat plus C kuadrat min 2PC. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Itu B kuadrat min P kuadrat itu sama dengan A kuadrat min Q kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min P kuadrat min C min Q kuadrat sama dengan A kuadrat plus C min Q kuadrat min Q kuadrat. Nah, dari yang dalam kurung ini dikuadratin dulu. Jadinya A kuadrat plus C kuadrat plus Q kuadrat min 2CQ sama dengan min Q kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2Q
Ceki. Oke, kita next. Nah, untuk yang terakhir ini mengenai teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, itu ada teorema ke-6, itu berbunyi kuadrat sisi di hadapan sudut tumpul sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya ditambah dengan 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Nah, ini adalah gambarnya. Balikan gambarnya, itu adalah segitiga A, B, C, atau sama dengan kalau siku-siku di tengah ya, jadinya B, A, C. Nah, ini sebagai garis bantu aja yang ada D-nya ini. Nah, sudut tumpulnya di sudut A. Ini sudut tumpulnya di sini. Nah, maka panjang sisi AB itu adalah C, sisi AC sama dengan B, dan sisi BC sama dengan A. Oke? Nah, ini adalah sudut dari DC. Ini adalah misalnya sebagai T. Kita next. Nah, ini pembuktiannya mengenai tadi A kuadrat min B adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama plus 2PC. Nah, lalu perhatiin dari segitiga ADC, itu adalah segitiga siku-siku tadi di D ya. Nah, didapatkan bahwa T kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat. Nah, perhatikan lagi di segitiga segitiga BDC, itu adalah segitiga siku-siku di D, maka diperoleh T kuadrat sama dengan A kuadrat min C plus P kuadrat. Nah, itu dikali masuk ya yang di kuadratnya itu. Nah, didapatkan bahwa B kuadrat, ini kan P udah diketahui ya, T di atasnya udah diketahui, dimasukkan ke sini jadinya B kuadrat min P kuadrat sama dengan A kuadrat min C plus P kuadrat. Nah, didapatkan B kuadrat min P kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus P kuadrat plus 2CP. Oke? Nah, didapatkan lagi B kuadrat min P kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat min P kuadrat min 2CP. Dapatkan B kuadrat min P kuadrat plus C kuadrat plus P kuadrat plus 2CP sama dengan A kuadrat. Nah, ini dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat plus 2CP. Halo, di sini kita akan mempelajari sedikit mengenai teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Teori 6, kuadrat sisi di hadapan sudut tumpul sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain ditambah 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua di sisi yang pertama. Buktikan bahwa A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah 2 PC. Nah, perhatikan segitiga ADC. Kita perhatikan ya, bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku tersebut, maka dapat kita temukan, kita peroleh bahwa T pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangin P pangkat 2. Terus kita perhatikan kembali segitiga BDC adalah segitiga siku-siku juga, di mana siku-sikunya itu di D, dan kita peroleh T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurangin P ditambah C atau C ditambah P dikuadratkan. Sehingga diperoleh bahwa B pangkat 2 dikurangin P pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurangin P ditambah C pangkat 2. Lalu setelah itu minusnya kita kalikan ke dalam sehingga kita peroleh B kuadrat dikurangin P kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin C kuadrat dikurangin P kuadrat dikurangin 2 kali C dikali P. Lalu kita pindah ruaskan sehingga A kuadrat itu di sebelah kiri sehingga akan kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah B ditambah 2 dikali C dikali T. Selanjutnya kita ke teorema Stewart. Nah, teorema Stewart mengatakan jika garis X yang ditarik dari titik C dengan panjang sisi C dan membagi sisi AD dan BD dengan panjang sisi AD yakni C1 dan panjang BD yakni C2, maka X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 sama dikurangi C1 C2C. Buktikan bahwa X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 ditambah C1 C2C. Perhatikan bahwa segitiga ADC merupakan segitiga lancip. Berdasarkan teorema proyeksi, pada segitiga lancip diperoleh bahwa B kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangin 2 kali M dikali C1. Nah, kita pindah ruaskan itu 2M C1 sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangin B kuadrat. Lalu M-nya itu tetap di kiri dan kita 2C1-nya kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan M sama dengan X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangin B kuadrat per 2C1.
Perhatikan juga segitiga DBC merupakan segitiga tumpul ya. Nah, berdasarkan teorema proyeksi pada segitiga tumpul diperoleh A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah 2MC2 ya, M2C2. Kita pindah luaskan sehingga kita dapatkan A kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi C2 kuadrat sama dengan 2MC2, lalu M-nya kita tetap di sebelah kiri atau di sebelah kanan, yang lainnya di sebelah lainnya, yaitu A kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi C2 kuadrat per 2D2C2. Lalu setelah itu kita proyeksikan, sehingga kita perolehkan tadi X kuadrat ditambah C1 kuadrat dikurangi B kuadrat per 2C1 sama dengan A kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi C2 kuadrat per 2C2. Kita pindahkan dan kita operasikan sehingga akan kita temukan ya ini X2 kuadrat sama dengan A kuadrat C1 ditambah B kuadrat C2 dikurangi C1 C2C. Nah, ini adalah contoh soal ya. Oke, diketahui bahwa di soal ini diketahui segitiga ABC. ABC dengan panjang sisinya AB. Panjang sisi AB itu adalah 4 cm, BC-nya itu adalah 8 cm, 8 cm dari 6 tambah 2. Dan AC sama dengan 6, AC sama dengan 6 yaitu 4 tambah 2, dengan titik D itu terletak di BC dan BD dengan BD 2 cm. BD 2 cm dan titik E terletak pada sisi AC dengan panjang AE-nya itu adalah 4, tentukan panjang DE-nya. Kita penyelesaikan, perhatikan segitiga ACD berdasarkan teorema Stewart yang tadi kita pelajari, yaitu rumusnya DE kuadrat dikali AC sama dengan CD kuadrat dikali AE ditambah AD kuadrat dikali CE dikurangi AC dikali CE dikali AE. Lalu kita substitusikan sehingga kita dapatkan DE kuadrat dikali 6 sama dengan 6 kuadrat dikali 4 ditambah 3 kuadrat dikali 2 dikurangi 6 dikali 2 dikali 4. Lalu kita jumlahkan semuanya dan kita jumlahkan, kita operasikan sehingga kita dapatkan DE kuadrat sama dengan 144 ditambah 18 dikurangi 48 per 6. Nah, ini kita 144 ditambah 18 dikurangi 48, 78 per 6 sama dengan 13. Nah, kita dapatkan jadi panjang DE adalah 13 cm. Seperti itu.